32 penantian yang panjang dan tentunya 4 kali final yang 4 kali ketemu dengan Thailand di partai final. Tahun 91 kita menjadi juara, kemudian di tahun 1997 kita kalah 2-4, dan di tahun 2013 ketika era kelompok usia kita juga kalah 0-1 terhadap Thailand. Ini final kedua ketika SEA Games menggunakan kelompok umur. Dan kita kalau bicara di kelompok umur, sebenarnya kita adalah tim yang cukup kompetitif dan itu diperlihatkan di sepanjang fase grup. Kemudian di semifinal kita bisa mendapatkan hasil sempurna, tidak terkalahkan. Jadi saya pikir itu menjadi modal yang sangat bagus sekali. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana line up dari Indonesia. Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan, terutama kecuali Muhammad Haikal yang kami sebagai starter. Witan adalah pemain yang sangat pengalaman 2 kali sebagai finalis di Piala AFF dan kemudian finalis di SEA Games tahun 2019. Ya, tentunya masih menyimpan ilham Rio, Fakih yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama, dan kita lihat Indra Safri tentunya diharapkan mampu menuntaskan dahaga gelar bagi sepak bola Indonesia. Terakhir kita ingat tahun 91 kita mendapatkan medali emas. Dan tentunya Thailand banyak membangku cadangan pemain-pemain itu seperti Will James, Anand, dan juga Purasan. Ya, Iksara sangat confident dengan pemain yang diturunkan. Terasa kemudian ada Jekol dan juga Cayapat, dan tentu saja tadi sempat saya sebutkan bagaimana Canarong adalah pemain yang perlu diwaspadai. Ya, masih menyimpan Anand, masih menyimpan Purasan, dan juga masih menyimpan Will James yang tentunya akan menjadi strategi pelatih berusia 42 tahun, yaitu Isara Srintaro. Salah satu pertarungan itu adalah sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dahaga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 91. Maaf, Hamdi adalah salah satu orang atau biang keladi di usirnya para pemain Indonesia. Ada 3 pemain saat itu, yaitu Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, dan juga Firza Andika yang saat itu kartu merahkan oleh wasit. Ini adalah pertemuan ke-24 sepanjang sejarah sejak pertama kali bertemu di tahun 77 dari Firasat dan harus mendapatkan kartu kuning. Iya, menurut saya itu keputusan terlalu terburu-buru ya, Hernando. Bahkan dia mungkin ini bentuk bagaimana kepanikan, bentuk bagaimana pressure awal yang dilakukan oleh Thailand sudah membuat barisan pertahanan kita menjadi agak sedikit panik ketika mendapatkan serangan seperti ini. Iksara, pelatih Thailand tadi sedikit 2021. Oh, hati-hati Indonesia, umpan langsung jauh. Oh, hati-hati Indonesia, itu yang sangat mengkhawatirkan dari Indonesia. Dan seperti ini Bung Paru, Iya, sulit sekali untuk mengantisipasi umpan-umpan silang. Iya, umpan-umpan silang, kemudian juga bola crossing seperti ini. Ditambah lagi memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Thailand, termasuk ketika mereka mencetak gol ke gawang Myanmar juga melalui keunggulan seperti ini. Gerakan yang dilakukan oleh Taufani, peluang yang terbaik untuk Indonesia melakukan tekanan balik sebenarnya Bung Paru. Iya, ini adalah kesempatan terbaik ya, bagaimana Taufani dalam posisi untuk siap untuk berlari, tapi kayak Bifat melakukan sebuah aksi menarik baju, menahan badan dari Taufani sehingga Serangan yang sangat-sangat apik tadi. iya, terutama bagaimana umpan 1-2 kombinasi yang dilakukan Ramadan Sananta, kemudian eksekusi, keberanian melakukan mendribling bola yang dilakukan oleh Marcelino, membuat tekanan demi tekanan kembali bisa dilakukan Indonesia ke pertahanan dari Thailand. Memotong umpan masih dapat lihat umpan terobosan langsung kosong sendirian, lepas dari posisi offside. Dirasak, hati-hati Indonesia, meskipun tidak gol tapi umpan-umpan di belakang pemain belakang ini yang sangat berbahaya Bung Maru. Iya, bola-bola daerah ya, sangat berbahaya. 2 kesempatan kita mendapatkan pressure dari situasi seperti ini, dan ini seperti mungkin memang menjadi salah satu cara Thailand untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Sananta pun gagal, jangan baik lagi. Teguh shooting langsung. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Krisnanda. Shooting dari jarak yang sangat jauh, hampir saja membahayakan
gawang dari Sophonwit rakyat tadi, Bung Maruf. Sebuah tembakan yang sangat berani, tembakan yang tentu saja tembakan spekulasi, tapi mungkin kita saksikan dia melihat posisi dari penjaga gawang Sophonwit tadi sudah sedikit maju ke depan. Dewangga, oh panjang berbahaya, sudah langsung, oh gol! Mencetak gol pertama buat Indonesia, gol pertama Indonesia, gol Kapan Sananta secara keseluruhan di SEA Games 2023 ini. Pemuda asal Daeng, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, sukses mencetak gol pertama buat Indonesia untuk menjaga keunggulan sementara 1-0 Indonesia atas Thailand pada final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Bung Maruf. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga, dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Ramadan Sananta membelokkan bola dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand, Song Chae Ting Cham tadi. Kita saksikan aksi kekecewaan, tapi apapun itu Ramadan Sananta yang membelokkan bola. Berhasil dihentikan oleh Rizky. Fajar Fatur Rahman kembali umpan panjang arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jonathan Kandi. Protes Jonathan Kandi. Jonathan Kandi bisa dibilang biang rusuh saat 2021 yang mengakibatkan 3 pemain Indonesia mendapatkan kartu. Oh, jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran ya, jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Kandi. Dan menurut saya yang menarik adalah Ramadan Sananta langsung pergi, tidak melayani provokasi yang dilakukan ya, karena itu sangat penting dan dia langsung meninggalkan bagaimana Kemdi melakukan protes dan dia tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Kemdi. Yang sangat cantik dilepaskan oleh Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, kita lihat sebuah kombinasi lagi-lagi serangan dari Rizky Ridho diberikan pada Witan Sulaiman, menyayat dari sisi kiri, tembakan dari sisi kiri dan kita saksikan bagaimana dari sayangnya Ramadan tidak bisa sedikit memoles bola tadi, Bung. Kirasak dipotong oleh Marcel Ferdinand. Pelanggaran dilakukan kita lihat oleh Cak Mongko. Mengganjal dengan keras pergerakan dari Marcel Ferdinand. Tidak, jangan buru-buru bangun Marcel Ferdinand. Beristirahatlah sejenak untuk bisa memulihkan kondisi dan tenaga. Ada Anan dan juga Canaro yang sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter. Oh, ada lakukan sudah. Oh, alhamdulillah gagal tadi. Kini Canaro lagi serangan paling cepat dari Witan Sulaiman. Oh, jatuh di kaki Irfan. Serangan lagi yang offset. Hati-hati Indonesia. Lalu dimakan offset. Ada sekitar 7 pemain Thailand. Keluar dari sana. Tinggi lagi. Oh, pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran tadi, Bung Maruf. Padahal ada pemain Indonesia yang didorong tadi, Bung Maruf. Taufani tadi sepertinya mendapatkan dorong. Kita saksikan di sini. Melepas tangan saya pipat. Cutback, oh jelas Hamdi mendorong tadi. Saya pipat melakukan cutback. Hamdi berusaha mengejar dan mendorong tadi Bung Maruf. Ini gangguan ya. Gangguan Pada penjaga gawang sepertinya Kamdi. mengenai kepala dari Taufani. Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan. Berusaha dikejar oleh. Oh, apa yang dilakukan? Dan gol! Gol! Yes! Alhamdulillah! Kembali Ramadan Sananta mencetak gol kedua Indonesia untuk memimpin menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama. Gol kelima Ramadan Sananta di SEA Games kali ini sekaligus menandakan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand, Bung Maruf. Iya, air mata Ramadan Sananta, keajaiban di babak pertama. Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini, sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa. Berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Kandi dan juga Song Chae Ting Cham. Sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang Sophonwit rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Maruf, sampai sedikit protes atau dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandangkan tidak fair? Oh, tetap gol! 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 Gol!
betul Indonesia unggul 2-0 ke depan. Ada Ramadan Sananta keluar lapangan pertandingan. Masih Ramadan Sananta sangat ketat bisa berdua dengan Komutai. Masih Ramadan Sananta di kotak penalti menunggu dukungan dari para pemain Indonesia. Tapi tidak ada satu pemain Indonesia yang datang mendekat Bumaru. Agak terlambat, terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Kartu kuning buat Ramadan Sananta. Ya, sangat merugikan Bumaru. Iya, sangat merugikan karena memang tadi harusnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Ramadan Sananta, pencetak gol timnas Indonesia di partai final babak pertama. Agak terlambat Witan Sulaiman memberikan support tadi karena memang Ramadan Sananta sangat cepat dan kemudian ada 3 pemain di belakang dari Thailand yang membatasi pergerakan dari Ramadan Sananta. Benar-benar berusaha mengepur habis-habisan di babak kedua ini karena masih tertinggal 2-0 Bumaru. Ini ada peluang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang babak pertama bahkan kayak kartu kuning karena tadi menarik jersey dari Hernando. Backup atau dukungan dari pemain Thailand lainnya Bumaru. Ya, ini adalah bukti kematangan, ketenangan dan pengambilan keputusan yang sangat tepat ya, sangat berani yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Karena yang menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik, melengking dan kemudian muncul dari lini kedua ya, tidak juga sama sekali. Kita lihat Anan muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anan Yos Samuel melompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyuduh lebih bebas dan sangat leluasa. Ini bisa dibilang pergerakan berbahaya pertama dua kaki dan gunting Betul. Ini yang membuat wasit kemudian arah kemudian langsung dengan kartu kuning ya. Tapi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Puracek tadi memang sangat berbahaya. Serangan balik. kartu kuning. Nah, memang sebuah pelanggaran yang sangat keras ya. Sangat keras dilakukan oleh Afisin terhadap Firman Johari. Telat sebenarnya. Mengambil setengah tiang tadi pada kaki pemain Indonesia Afisin. Datang kesebelasan Cantarong berbaring masukkan tidak. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali adanya. Oh lepas tangan kaki kirinya tadi. Cepat. Ini masuknya 2-1. Oh kita lihat. Kembali Witan Sulaiman. Witan. Oh Witan. Oh Tuhan. Tidak gol. Tidak gol. Oh Witan Muhammad lagi yang kau dustakan Witan Sulaiman. Berdiri sudah sangat bebas. Dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang tapi sepindah kurang cepat Bumaru. Iya, dan laju bola memang lebih cepat lagi ya. Dan kemudian sayang sekali memang. Sudah capai nampaknya Witan Sulaiman. 2 pemain sudah berada dalam posisi untuk mengejar bola ya. Oh Tuhan. Nampaknya Yoksan Kon menjadi target. Oh di tengah kosong. Cangkongkon. Itu dia. Puracek. Alhamdulillah. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia tadi Puracek. Bumaru. Beruntung tadi. Tendangan Puracek. Benar-benar dalam posisi yang tepat penjaga gawang Hernando Aris Sutariadi. Alhamdulillah. Iya, sebuah lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi yang sangat baik dan Puracek memanfaatkan, membuang peluang sebenarnya Puracek. Hernando Ari menjadi penyelamat, posisi yang tepat, pelukan yang hangat untuk bola di final SEA Games tahun 2023. Covid langsung ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama dan kartu kuning Anan. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Kuat di sisi tenaga yang mereka miliki saat ini. Iya, kita Selepas kita lihat sangat baik. Firman Johari. Ketika buat Indonesia, alhamdulillah. Watak gol yang sangat cantik dari Firman Johari. Semoga saja Indonesia. Jadi perkelahian di antara kedua kesebelasan. Sebagai manajer timnas Indonesia yang pernah pukulan Sumardi ya. Pak Sumardi
polisi. Anggota polisi. Sangat segala komik apa yang dilakukan oleh tim dari Thailand. Lepas tali Songchai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah bermain. Luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Mental yang sangat dingin diperlihatkan oleh Irfan Johari. Koma, Justru Koma melakukan Irfan dan penjaga gawang. kartu merah. Kartu merah. Jonathan Sherry kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maru. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya. Jonathan Kambi sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Alasan setimpal untuk Kambi yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Adalah laga terakhir untuk Jonathan Kambi kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa menang dari Indonesia. Tangan bebas Indonesia, Rizky Ridho langsung ke arah pertahanan dan wasit Matar Ali Afri Al-Qasim dari Oman baru saja mengundi dan sulit sepanjang dengan babak pertama perpanjangan waktu yang pertama 15 menit. Iya, tapi perubahan juga menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, bahwa menarik Haikal tadi dan mungkin dia akan menempati posisi dari Haikal. Haikal, banyak shooting lagi. Memberikan bunga-bunga terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah gol menjadi 4-2 Bukan syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar Muhammad Fajar Fatur Rahman putra pihak Papua yang berandang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga saja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Terlalu cepat kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit, kembali kepada pasukannya, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, dan tidak, oh tidak bos, oh Amanda Alif tidak berumus dari Nasional Olimpik. Pelanggaran yang dilakukan kita dalam Pongsakon untuk menghargai tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas namanya pelanggaran dilakukan. Oh, namanya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, terasa kartu merah luar biasa. Ya sudah tinggal dipastikan. Saya berani memastikan Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas depan cepat. Fajar Fatur Rahman masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat. Dan oh, tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Sangat hebat. Dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan pengalaman dari Thailand. Sudah bisa dipastikan. Insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk
mengalahkan Siti 97. Saat itu bagaimana Fahri Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyono Putro tidak mampu mengalahkan